Ngaji Syekh Sholeh Darat kitab-kitab tersebut tadi kepada Syekh Hasbullah Al-Makki ini hingga khatam kabeh wahu kitab telu. Jadi sampai saya khatam semua kitab tersebut. Sahabat mantra pesantren sekalian, selain menginformasikan kalau Syekh Sholeh Darat ini belajar 3 buah kitab, yaitu Syarah Al-Khatib, yang kedua Fathul Wahhab, yang ketiga Alfiyah Ibni Malik dan syarahnya itu kepada gurunya yang ada di Mekah yang bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Disebutkan juga oleh Syekh Sholeh Darat bahwasannya nuli paring ijazah marang ingsun ing dalam telu ingkang mazkur. Jadi Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah ini juga memberikan ijazah kredensi intelektual kepada Syekh Sholeh Darat atas 3 buah kitab tersebut. Artinya apa? Artinya dengan diberikannya ijazah oleh Syekh Sulaiman Hasbullah ini, Syekh Sholeh Darat baru diperbolehkan untuk mengajar 3 buah kitab tersebut itu. Sebelumnya Syekh Sholeh Darat belum mendapatkan ijazah, ya beliau tidak memiliki keberanian untuk mengajarkan 3 buah kitab tersebut karena ya dalam tradisi keilmuan Islam seseorang baru diperbolehkan untuk mengajarkan kitab apapun kalau dia sudah mendapatkan 1 mata rantai keilmuan atau sanad keilmuan atas kitab-kitab tersebut yang sampai kepada pengarangnya. Yang kedua, mendapatkan kredensi keilmuan atau ijazah langsung dari gurunya kalau memang dia itu sudah cukup kapasitas keilmuannya dan sudah layak untuk mengajar. Sahabat mantra pesantren sekalian, saya ingin memberikan catatan yang menarik di sini tentang hubungan guru murid antara Syekh Sholeh Darat dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki atau Syekh Hasbullah Al-Makki di sini. Ternyata setelah kita telisik dalam riwayat hidup keduanya, secara usia Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah ini lebih muda daripada Syekh Sholeh Darat. Secara usia. Dan wafatnya pun itu beberapa tahun setelah wafatnya Syekh Sholeh Darat. Jadi Syekh Sholeh Darat yang menjadi gurunya Syekh Hasbullah ini wafat tahun 1903. Adapun Syekh Hasbullah Al-Makki itu wafatnya 1912 ya, artinya ya 9 tahun 10 tahun setelah wafatnya Syekh Sholeh Darat. Dan secara kelahiran itu Syekh Sholeh Darat lebih tua daripada Syekh Hasbullah Al-Makki. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran penting di sini bahwasannya dalam tradisi keilmuan ini batasan usia tidak menghalangi kita untuk belajar kepada siapapun ya. Dan ini bentuk daripada keteladanan yang ditunjukkan oleh Syekh Sholeh Darat. Jadi Syekh Sholeh Darat ini sudah mengaji sebelumnya kitab Fathul Wahhab di Indonesia kan di Jawa. Kitab Syarah Khatib juga sudah ngaji. Kitab Alfiyah juga sudah ngaji di Indonesia di Jawa. Tetapi ketika sampai ke Mekah, beliau ngaji lagi atas kitab-kitab tersebut kepada seorang ulama yang secara usia lebih muda daripada Syekh Sholeh Darat sendiri. Jadi ini teladan yang luar biasa bagi saya dan oleh Syekh Sholeh Darat diungkapkan dalam Al-Mursyid Al-Wajiz ini ya, kalau Syekh Hasbullah ini adalah salah satu guru terpentingnya dan ulama Mekah pertama yang memberikannya ijazah keilmuan. Meskipun usianya Syekh Hasbullah Al-Makki ini lebih muda daripada Syekh Sholeh Darat. Jadi betul apa yang dibilang salah satu pepatah bahwasannya al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Bahwasannya ilmu itu akan menjadi musuh yang besar bagi seorang santri, bagi seorang pelajar yang hatinya itu dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu akan menjadi musuh yang besar bagi seorang santri, bagi seorang pemuda, bagi seorang pelajar yang hatinya itu dipenuhi oleh keangkuhan dan kesombongan. Kasaili harbun lil makanil ali.
Hal ini sebagaimana air mengalir itu tentu tidak akan bisa mengalir ke tempat yang dia lebih tinggi. Jadi sebagaimana sifatnya air, dia itu pasti akan turun tercurah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu ya, ke tempat yang rendah. Karena itu merendah hatilah ini menjadi kunci bagi para santri ketika belajar gitu ya. Dan ini dicerminkan, dipraktekkan, dilakukan oleh Syekh Soleh Darat ya. Ketika belajar di Mekah, berjumpa dengan seorang, meskipun sama-sama ulama dan orang itu lebih muda dari Syekh Soleh Darat, tetapi tidak menghalangi Syekh Soleh Darat untuk kemudian menjadi pelajar, menjadi santri terhadap ulama tersebut, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki. Wallahu a'lam. Lalu disebutkan lagi guru-guru Syekh Soleh Darat di Mekah, dikatakan lanuli ingsun ngaji ing kitab Ihya Ulumiddin. Lalu saya mengaji kitab tasawuf karangannya Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumiddin marang Syekhinal Allamah Qutbiz Zaman Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Syafi'iyah fi Makkah wa ajazani ala dzalik. Dikatakan saya mengaji kitab Ihya Ulumuddin ini kepada Mufti Syafi'iyah yang ada di Mekah, namanya adalah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini terkenal kepakarannya sebenarnya dalam bidang satu fikih hukum Islam karena posisinya memang sebagai Mufti Syafi'iyah di Mekah, wafatnya tahun 1885. Dan yang kedua dalam ilmu tata bahasa Arab ya, salah satu kitab yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang hingga hari ini masih beredar di banyak pesantren di Nusantara, itu adalah syarah terhadap Al-Ajrumiyah yang berjudul Mukhtasar Jiddan. Itu karangannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru daripada Syekh Soleh Darat. Tetapi menarik di sini, kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Soleh Darat ini ternyata ngajinya justru bukan ngaji fikih, bukan pula ngaji ilmu nahwu shorof, tetapi ngajinya tasawuf. Dalam hal ini adalah kitab Ihya Ulumiddin ya. Dan dikatakan wa ajazani ala dzalik, dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengijazahkan kepada saya, memberikan kredensi kepada saya atas kitab Ihya Ulumuddin tersebut ya. Lalu disebutkan juga di sini lan ngaji ingsun in hikam libni atau ilah Sakandari, dikatakan bahwasannya Kiai Soleh Darat ini selain ngaji kitab tasawuf yang berjudul Ihya Ulumuddin karangannya Al-Ghazali kepada Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Soleh Darat juga ngaji kitab tasawuf yang lain yang populer, yaitu kitab Al-Hikam karya Ibni atau Ila Sakandari kepada seorang ulama Mekah yang lain yang namanya adalah Ahmad An-Nahrawi Al-Misri Al-Makki, yang bernama Syekh Ahmad Nahrawi Al-Makki ya. Lalu dikatakan juga di sini guru-guru yang lain daripada Syekh Soleh Darat di Mekah itu ada Sayyid Muhammad Soleh Az-Zawawi Al-Makki. Sayyid Muhammad Soleh Zawawi, kepada beliau ngaji kitab diantaranya Ihya Ulumuddin juz pertama dan kedua dan juga ilmu shorof ya. Lalu gurunya yang lain itu ada Syekh Kiai Zaid atau Zaid Solo Al-Makki almarhum. Nah ini salah satu guru Syekh Soleh Darat di Mekah itu ternyata ada seorang ulama Nusantara yang pada kurun masa itu mengajar di Mekah ya. Namanya adalah Kiai Zaid dari Solo. Saya sendiri sempat lama meriset tentang siapa gerangan Kiai Zaid Solo yang mengajar di Mekah ini karena dalam banyak sumber beliau banyak disebut ya. Ternyata kesimpulan sementara Kiai Zaid Solo ini adalah ayah daripada Kiai Idris dari Jamsaren Solo ya. Kalau Kiai Zaid sendiri itu berasal dari Gabudan dari Solo. Kiai Z ini ya menantu daripada pesantren saya lupa siapa nama mertua beliau ini di Solo, tetapi yang jelas ulama besar Solo juga ya. Tetapi yang penting ini Syekh Zaid ini punya putra, diantaranya adalah Kiai Idris Jamsaren, dan Kiai Idris ini belajar kepada Syekh Soleh Darat di Semarang ya. Jadi Syekh Soleh Darat belajar kepada Syekh Zaid, bertemu ketika di Solo. Setelah pulang ke Jawa,
anak Syekh Zaid ini yaitu Kiai Idris yang kemudian menjadi Kiai Jamsaren itu belajar kepada Syekh Soleh Darat ya. Lalu dikatakan juga di antara guru Syekh Soleh Darat di Mekah ini ada Syekh Umar Barokat Asyami, lalu ada Syekh Yusuf Sumbulawaini, ada juga namanya Syekh Jamal ya, pakai jim bukan pakai za. Dikatakan lan ngaji ingsun ing tafsirul Quran kelawan ngalap berkah. Nah, jadi Syekh Soleh Darat ini mengkategorikan dua model pengajian. Yang pertama pengajian yang memang betul-betul ngaji dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua ada pengajian yang sifatnya tabarukan atau hanya ya mencari berkah dari pengajian tersebut ya. Artinya tidak sampai khatam ya. Di antaranya ada Syekh Soleh Darat ini ngaji tafsir Quran dengan hanya tabarukan kepada salah satu gurunya yang bernama Syekh Jamal ya, yang merupakan mufti mazhab Hanafi yang ada di Mekah. Lalu dikatakan juga murid daripada Syekh Soleh Darat yang lain yang belajarnya hanya tabarukan saja adalah Syekh Abdul Ghani Bima. Nah, jadi di sini ada informasi penting. Bahwasannya di kurun masa pertengahan abad ke-19, artinya tahun 1840, 1850, karena itu masa pemukiman Syekh Soleh Darat di Mekah ya, 1860, itu sudah tercatat ada ulama-ulama Nusantara yang mengajar di sana. Di antara ulama Nusantara yang mengajar di Mekah yang dicatat oleh Syekh Soleh Darat dan menjadi guru beliau langsung itu ada dua. Yang pertama adalah Syekh Zaid dari Solo yang merupakan abah daripada Kiai Idris dari Jamsaren. Yang kedua ada namanya Syekh Abdul Ghani dari Bima ya, dari Bima, dari Kesultanan Bima yang ada di dekat Sumbawa sana ya. Nah, Syekh Abdul Ghani Bima ini selain mengajar di Mekah tercatat juga pernah menjadi mufti di Batavia ya, di Jakarta sebelum masanya Said Usman ya. Nah, ini adalah beberapa guru-guru ulama-ulama yang diabadikan, yang ditulis oleh Syekh Soleh Darat sebagai guru langsung dari beliau. Nanti akan kita simak, saya buatkan bagan tentang siapa saja guru-guru Syekh Soleh Darat dan ngajinya apa saja kepada guru-guru tersebut ya. Lalu ada catatan penting di sini. Catatan penting tentang kenapa Syekh Soleh Darat ini menuliskan nama guru-gurunya itu dan juga sanad keilmuannya itu di kitabnya yang berjudul Al-Mursyid Al-Wajiz ini. Apakah untuk narsis? Apakah untuk gaya-gayaan? Apakah untuk menambah privilege-nya beliau atau untuk apa? Ternyata bukan ya. Dikatakan begini kata Syekh Soleh Darat ini. Mulane ingsun mertelaaken guru-guru ingsun iku. Jadi mengapa saya menjelaskan, menyebutkan nama guru-guru saya barusan tadi itu yang banyak sekali guru-gurunya mulai dari Jawa termasuk halnya yang di Mekah. Itu dikatakan kerana Arab aweh weruh. Karena saya ingin memberikan pelajaran marang endi-endi wong kang pada ngalap guru marang ingsun. Saya ingin memberikan informasi kepada santri-santri yang nantinya belajar dan mengambil ilmu kepada saya. Supaya weruh nasabe ilmune kerana galibe wong tanah Jawa kene jok gawe gampang kelawan guru-guru dikatakan. Agar murid-murid saya nanti itu merasa nyaman mengetahui dari mana saya mengambil sumber keilmuan saya ini. Artinya saya tidak sembarangan dalam mengajar ini kata Syekh Soleh Darat ini ya. Karena Syekh Soleh Darat ngasih catatan di sini. Karena ternyata di tanah Jawa pada masa itu sudah banyak beberapa pihak yang mulai menggampangkan belajar tanpa guru atau tidak menyebut guru-gurunya. Nah, itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sepertinya lebih parah di sini. Karena ada orang yang kapasitas keilmuannya kita tidak tahu. Guru-gurunya siapa tidak tahu. Tetapi mengaku dirinya sebagai saya ini ulama. Ketika dikritik
Lalu dia tidak terima, mengatakan saya dikriminalisasi atas nama ulama. Nah, ini Syekh Saleh Darat pada akhir abad ke-19 sudah memperingatkan akan adanya fenomena ini. Nah, dikatakan seperti itu ya. Ya, ini slide ke-9. Sebagaimana kita lihat, bagan ini adalah bagan daripada guru-guru Syekh Saleh Darat yang ada di Jawa. Jadi pertama, guru Syekh Saleh Darat yang di Jawa itu, ya selain ayahnya, Syekh Umar ya, itu ada namanya Kiai Syahid dari Kajen, Juwana Pati. Wafatnya kita tidak mengetahui tahun berapa, tetapi Kiai Syahid ini adalah kiai yang mengajarkan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i kepada Kiai Saleh Darat ya. Di antaranya satu kitab Fathul Qorib, yang kedua kitab Fathul Mu'in, yang ketiga kitab Minhajul Qawwim, yang keempat kitab Syarah Khatib, yang keempat kitab Fathul Wahhab. Itu 5 buah kitab fikih rujukan utama dalam mazhab Syafi'i ini, itu adalah dipelajari oleh Syekh Saleh Darat di pesantren Kiai Muhammad Syahid di Kajen ya, yang ada di Pati ya. Kitab Fathul Qorib karangannya Abil Qasim Al-Ghazi, kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari, kitab Minhajul Qawwim karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Syarah Khatib karangannya Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, lalu kitab Fathul Wahhab karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Lalu Kiai Saleh Darat ini menyebutkan guru-guru daripada Kiai Syahid Kajen ini. Jadi di antara guru daripada Kiai Syahid Kajen yang disebutkan oleh siapa? Syekh Saleh Darat ini, satu ada Kiai Muhammad Nur dari Seputon Semarang. Yang kedua ada namanya Kiai Muhammad Muhyi dari Keranggan Semarang. Yang ketiga ada namanya Kiai Z Solo di Mekah yang kemudian juga menjadi gurunya Syekh Saleh Darat ketika Syekh Saleh Darat di kemudian hari berangkat ke Mekah ya. Lalu dikatakan beliau-beliau ini mengambil sanad keilmuan dari ulama namanya Syekh Dimyati Al-Makki dan Syekh Muhammad Rois Al-Makki. Itu guru pertamanya Syekh Saleh Darat ya, guru fikihnya. Yang kedua ada guru Syekh Saleh Darat yang lain yang berasal dari Kudus yang bernama Kiai Raden Muhammad Soleh putra dari Kiai Raden Asnawi Sepuh Kudus ya. Kepada beliau Kiai Saleh Darat mengaji kitab tafsir Jalalain dan sanad tafsir Jalalain ini menyambung ke atasnya dari Kiai Soleh Kudus ini, satu dari Kiai Muhammad Nur Semarang, yang kedua dari Kiai Asnawi Kudus ya. Lalu yang ketiga ada Kiai Ishaq dari Damaran. Kiai Saleh Darat belajar kepada beliau nahwu, sorof dan juga fikih ya. Lalu yang keempat gurunya Kiai Saleh Darat di Jawa itu ada Kiai Abu Abdillah Muhammad Hadi yang merupakan mufti Semarang, belajar ilmu falak atau astronomi. Ini kemudian kita bisa simak, kalau tadi adalah bagan guru-guru Syekh Saleh Darat di Jawa, maka ini adalah bagan daripada guru-guru Syekh Saleh Darat ketika beliau belajar di Mekah. Dan masa pemukiman Syekh Saleh Darat di Mekah ini tercatat kurang lebih 35 tahun. Ini lama sekali ini ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan di Jawa ini Syekh Saleh Darat sampai usia katakan 15-20 tahun, lalu ditambah di Mekah itu 35 tahun gitu ya. Jadi berapa itu? 50 tahun ini masa belajarnya Syekh Saleh Darat ini, Masya Allah. Ya, disebutkan di antaranya satu gurunya Syekh Saleh Darat di Mekah ini namanya Muhammad Mukri Al-Misri. Kepada tokoh ini Syekh Saleh Darat belajar kitab Ummul Barohin dalam bidang ilmu teologi Islam. Yang kedua gurunya Syekh Saleh Darat yang ada di Mekah ini namanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Wafatnya 1912 ya. Kepada beliau ini Syekh Saleh Darat belajar ilmu fikih, termasuk halnya Alfiyah Ibni Malik ya. Lalu kepada yang ketiga gurunya Syekh Saleh Darat di Mekah ini adalah Mufti Syafi'iyah di Mekah, yaitu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, wafatnya 1885. Lalu yang keempat guru lain Syekh Saleh Darat yang ada di Mekah ini namanya adalah Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri Al-Makki yang wafat tahun 1874.
Lalu yang kelima, guru Syekh Soleh Darat di Mekah lainnya adalah Sayyid Muhammad Soleh Zawawi, wafatnya 1890. Lalu yang keenam, guru Syekh Soleh Darat lainnya yang ada di Mekah namanya Kiai Z dari Solo, wafatnya kurang lebih tahun 1870-an ya. Makamnya ada di Solo. Lalu yang ketujuh, guru Syekh Soleh Darat di Mekah namanya Syekh Umar Barokat Asyami, wafatnya tahun 1895. Lalu yang kedelapan ada namanya Syekh Yusuf Sumbulawaini, orang Mesir yang ngajar di Mekah, itu wafatnya 1868. Yang kesembilan ada Syekh Jamal bin Abdullah Mufti Hanafiyah di Mekah, wafatnya 1868. Dan terakhir ada namanya Syekh Abdul Ghani Bima ya, yang wafatnya tahun 1855-an ya. Sahabat mantra pesantren sekalian, kalau kita melihat nama ulama-ulama Mekah yang menjadi guru Syekh Soleh Darat yang disebutkan oleh beliau ini, maka nama-nama tersebut juga adalah nama yang menjadi guru dari ulama Nusantara lainnya yang wafat di Mekah, yang mendapatkan gelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi kita bisa menyebut kalau masa pembelajaran Syekh Soleh Darat di Mekah ini tampaknya satu kurun masa dengan masa pembelajarannya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Karena banyak sekali guru-guru yang sama, di antaranya satu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, itu juga gurunya Syekh Nawawi selain gurunya Syekh Soleh Darat. Yang kedua Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu juga gurunya Syekh Nawawi selain gurunya Syekh Soleh Darat. Yang ketiga, Sayyid Ahmad Nahrawi Al-Masri, itu juga gurunya Syekh Nawawi. Sayyid Muhammad Soleh Az-Zawawi juga gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Baik Sobat Mantra, Nusantara sekalian, barusan tadi adalah jaringan keilmuan nama guru-guru Syekh Soleh Darat yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya yang penting yang berjudul Al-Mursyid Al-Wajiz fi ilmil Qur'anil Ajiz ya. Jadi kitab ini penting karena menjadi dokumen yang menjadi salah satu sumber informasi mengenai jaringan intelektual bagi seorang maha guru ulama pesantren di Jawa terpenting pada masanya, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh Darat di sini. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan Kiai Haji Soleh Darat Semarang ini yang merupakan bapak pesantren yang ada di Nusantara pada paruh kedua abad ke-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.